Selamat pagi para siswa. Pagi ini saya akan membahas materi dimensi yang terdapat dalam buku saya, Kurikulum 2013 Revisi untuk kelas 10. Ini bukunya bisa dilihat di sini. Ini adalah Kurikulum 2013 Revisi. Fisika karya saya Martin Kanginan. Kita akan membahas bab 2, besaran fisika dan pengukurannya. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah dimensi. Jadi kita hanya fokus kepada dimensi. Nah, sebelum saya membahas ini, Anda perlu tahu kelas 10 itu ibarat bangunan adalah fondasi dasar dari sebuah bangunan. Kalau fondasinya kuat, maka seterusnya bangunan itu akan bertahan. Karena itu saya sarankan Anda harus belajar keras dan menggunakan semua sumber daya terbaik untuk berhasil menguasai konsep dasar yang baik saat Anda duduk di kelas 10 ini. Mengapa? Karena kalau Anda menguasai konsep dasar yang baik, maka nilai-nilai raport Anda mulai dari semester 1 dan seterusnya itu akan bertebaran dengan nilai A. Dan ini sebagai bekal Anda menghadapi pertarungan masuk SNPTN melalui jalur undangan 2 tahun kemudian. Ingat, hari ini penting. Jadi belajar keraslah hari ini. Kerahkan seluruh waktu, bakat dan kemampuan terbaikmu. Sekali lagi, belajarlah hari ini. Jangan ditunda-tunda, supaya Anda bisa tidur nyenyak dan besok Anda akan bangun dengan tersenyum. Oke, itu kata saya supaya Anda memiliki semangat untuk belajar. Sekarang kita cerita tentang dimensi. Jadi dimensi itu ada erat kaitannya dengan besaran, dan dimensi yang kita pelajari adalah dimensi di mekanika ya. Dimensi di mekanika. Dimensi di mekanika. Dimensi di mekanika itu terbagi atas panjang, ya, satuannya meter, dimensinya adalah L. Kemudian massa, satuannya Anda sudah tahu dalam internasional adalah kilogram, dan dimensinya adalah M. Kemudian waktu, satuannya sekon, dimensinya adalah T. Kalau Anda lihat di dalam buku saya, ya, itu ada di tabel 27 situ ya. Kalau Anda buka tabel 27 halaman 72, di situ ada 7 besaran, dan kita hanya fokus pada besaran panjang, massa dan waktu. Nah, bagaimana kita menentukan dimensi? Kita mulai dari yang paling mudah dulu. Kita misalnya ditanya apa itu dimensi dari volume. Ya, misalnya Anda harus tahu rumus apa volume. Misalnya yang paling sederhana adalah balok. Misalnya, Anda tahu balok adalah panjang, ukuran dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini adalah lebar, dan ini adalah tinggi. Maka tentu saja dimensi dari volume akan berkaitan dengan panjang, lebar, dan waktu. Anda sudah tahu rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dimensi dari volume itu akan sama dengan dimensi dari panjang kali dimensi dari lebar
dikali dimensi dari tinggi. Nah, dimensi dari panjang, Anda lihat di sini satuannya meter, dimensinya adalah L. Jadi ini dimensi panjang adalah L. Lebar pun satuannya meter, jadi dimensinya juga L. Tinggi juga satuannya meter, dimensinya adalah L. Jadi kalau Anda lihat dimensi dari volume itu adalah dimensi dari L diulang 3 kali, dan dalam bahasa matematika ini disebut L pangkat 3. Ya, jadi dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Nah, kita lanjut, misalnya Anda ditanya yang Anda sudah kenal dimensi massa jenis. Misalnya, ya, disimbolkan dengan rho. Anda sudah tahu massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Ya, di SMP Anda sudah tahu itu. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Ya, massa kita udah tahu tadi, satuannya kilogram, dimensinya adalah M. Jadi dimensi dari massa adalah M. Kemudian dimensi dari volume baru saja kita hitung tadi, yaitu dimensi panjang pangkat 3, dimensi L pangkat 3. Nah, sehingga dimensi dari massa jenis adalah M per L pangkat 3. Nah, yang paling sering kita pangkat penyebut ini kita angkat ke pembilang. Nah, kalau kita angkat dari penyebut ke pembilang, maka pangkatnya berubah menjadi min, ya. Jadi pangkat plus jadi pangkat min. Ya, ini min 3. Inilah dimensi dari massa jenis. Oke. Berikutnya kita mungkin yang lebih komplit lagi. Bagaimana kalau kita ditanya dimensi dari usaha? Ya, dimensi dari usaha. Nah, tentu kita harus tahu ya rumusnya. Rumusnya sebetulnya di SMP juga sudah diajarkan. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Gaya kali perpindahan. Jadi tentu saja dimensi usaha akan sama dengan dimensi gaya kali dimensi perpindahan. Nah, perpindahan kita sudah tahu, perpindahan itu satuannya meter. Jadi jelas dimensinya L. Kita sudah tahu ya, perpindahan. Tapi gaya kita belum tahu. Nah, di SMP Anda sudah tahu bahwa gaya adalah massa kali percepatan. Massa kali percepatan. Nah, jadi dimensi gaya adalah dimensi massa kali percepatan, ya. Jadi dimensi gaya adalah dimensi massa kali dimensi percepatan. Oke, dimensi massa kita udah tahu tadi M. Nah, dimensi percepatan kita belum tahu. Oke, tapi di SMP Anda sudah belajar bahwa percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, meter ini adalah satuan panjang sehingga dimensinya L. Sekon ini satuan waktu. Jadi di sekon pangkat 2 berarti ini T pangkat 2, ya. Dengan demikian ini akan sama dengan dimensi L kali T pangkat min 2. Jadi dimensi percepatan itu adalah L kali T min 2. Nah, ini tentu kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini L T min 2, maka ini menjadi L kali T min 2. Dengan demikian, dimensi dari gaya adalah M L T min 2. Ya, dimensi gaya adalah M L T min 2. Nah, kita sudah tahu dimensi gaya, kita sudah tahu dimensi perpindahan. Ya, jadi kalau kita substitusi lagi ke sini, maka kita dapat dimensi dari usaha adalah sama dengan dimensi gaya. Gaya adalah M L T min 2 ini ya. Gaya adalah M L T min 2. M L T min 2. Ini adalah dimensi gaya. Kali dimensi perpindahan
L. Jadi ini adalah L. Nah, kita tinggal menghitung. M tidak ada lawannya, jadi tetap M. L ada temannya, ini L pangkat 1, ini L pangkat 1, jadi L-nya diulang 2 kali, jadi L pangkat 2. Dan T tidak ada temannya, jadi T-2. Nah, jadi dimensi dari usaha adalah dimensi dari M, L pangkat 2, dan T-2. Ya, jadi inilah cara menentukan dimensi yang lebih kompleks. Nah, kalau Anda baca lagi nanti di buku, di halaman 75, ya. Nanti kalau Anda baca di buku saya ini ada halaman 75, ya, saya sebut saja. Di situ, apakah manfaat dari analisis dimensi? Ada 3 manfaat analisis dimensi. Dan salah satunya adalah dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran. Ya, jadi dapat digunakan untuk menurunkan suatu besaran, ya. Jadi bisa menurunkan persamaan suatu besaran. Jadi dapat menurunkan persamaan suatu besaran jika kesebandingannya dengan besaran lain diketahui. Ya, kesebandingan dengan besaran-besaran lain diketahui, ya. Kesebandingan dengan besaran-besaran lain diketahui. Nah, inilah topik yang paling populer di bab 2 ini. Dan saya akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama adalah saya ambilkan dari buku saya. Contoh yang pertama akan saya ambilkan dari buku saya. Pada halaman 70 75 mungkin, ya. Jadi bisa dilihat di halaman 75. Bisa dilihat pada halaman 75, ya. Sebentar saya cari dulu. Ya, di sini ada, kalau Anda lihat di halaman 76, ya. Di halaman 76. Jadi misalkan Anda memutar. Di sini Anda memutar sebuah batu misalnya, ya. Anda ikat pada tali. Jadi ini tali. Anda ikat pada batu. Ini batu masanya M. Kemudian tali Anda putar sehingga dia akan menempuh lintasan melingkar. Ya. Nah, pertanyaannya, berapakah tegangan dalam tali ini? Berapa tegangan dalam tali ini? Ya, jadi berapa tegangan dalam tali? Sebut saja dengan notasi F, ya. Tegangan tali. Berapa F ini? Jika diketahui, ya, tegangan tali ini, F ini sebanding, ya, dengan besaran massa, artinya memiliki ketergantungan terhadap massa, kesebandingan terhadap massa, M, kemudian kelajuan batu. Jadi Anda putar batu ini dengan suatu kecepatan, ya. Tentu kalau kecepatannya lebih besar beda dengan kecepatannya lebih lambat, ya. Kemudian juga dia bergantung pada panjang tali ini.
Yang kalau dalam gerak melingkar, panjang tali ini sama dengan jari-jari. Jadi bergantung pada panjang tali. Ya, panjang tali ini tentu kalau gerak melingkar adalah jari-jari. R. Ya. Jadi kita diminta menurunkan rumus tegangan tali jika tegangan tali ini memiliki kesebandingan massa M, kecepatan batu V, dan jari-jari lintasan R. Nah, cara menyelesaikan soalnya tentu kita buat secara matematis gaya tegangan sebanding. Nah, kita buat aja suatu tetapan K sebagai angka ya. Jadi K ini angka biasa tanpa dimensi ya, jadi tanpa dimensi. Dikalikan massa dikalikan kelajuan batu dikalikan jari-jari. Nah, dengan pangkat masing-masing, massa kita anggaplah pangkatnya X, kecepatan pangkatnya Y, dan R adalah Z. Nah, di dalam soal ini kita akan mencari berapa Kx, berapa Y, dan berapa Z, supaya kita bisa tahu rumus dari gaya tegangan tali. Nah, bagaimana caranya? Maka aturannya adalah kita cari dimensi ruas kiri dan kita cari dimensi ruas kanan masing-masing. Kemudian kita samakan ya. Mari kita lihat. Pertama kita cari dulu dimensi F. Nah, tadi kita udah tahu kan? Dimensi gaya tadi udah kita tahu, yaitu merupakan perkalian antara dimensi massa kali dimensi percepatan. Tadi sudah kita tahu, yaitu saya keluarkan saja kurung kurawalnya ya. Jadi M kali L kali T-2. Nah, ini sudah kita. Sekarang kita tinggal menyamakan ruas kiri. Ini ruas kiri, dimensinya adalah MLT-2 dan ruas kanan kita dapat dari sini. Ya. Oke, kita lihat F adalah MLT-2 ya. Jadi kita masukkan ini F MLT-2 sama dengan K tetapan tanpa dimensi, jadi kita abaikan saja. M pangkat X adalah M pangkat X kali V pangkat Y, sudah kita dapat tadi, yaitu L pangkat Y kali T pangkat min Y. Dan R pangkat Z, R-nya adalah L pangkat Z ya. R pangkat Z sama dengan L pangkat Z. Oke, jadi sekarang kita tinggal meneruskan. Kalau kita samakan sekarang masing-masing besaran ya, masing-masing dimensi M. Di ruas kiri ini tidak ada tulisan, berarti pangkat 1. Berarti 1 sama dengan, di ruas kanan hanya ada di sebelah kiri, yang lain tidak ada di sini, tidak ada di sini. Berarti M pangkat X berarti 1 sama dengan X. Dengan demikian kita dapat X-nya sama dengan 1. Sebut saja ini persamaan 1. Jadi nilai X sudah kita dapat. Sekarang kita samakan pangkat dari L, dimensi L. Di ruas kiri seperti kita lihat tidak ada, berarti ini pangkat 1 maksudnya. Jadi 1 sama dengan, nah L terdapat di sini dan terdapat di sana. Maka kalau kita kalikan berarti pangkatnya dijumlah. Ini pangkat Y, ini pangkat Z. Ya, berarti ini akan menjadi Y plus Z. Ini persamaan 2 ya. Jadi kita belum bisa menghitung Y, tidak bisa menghitung Z karena belum diketahui. Yang ketiga kita samakan T. T di sebelah kiri min 2. Ya, kalau Anda lihat ini min 2. Di ruas kanan hanya ada di kurung yang tengah ini, T pangkat min Y. Jadi min Y. Min 2 sama dengan min Y. Dari sini kita dapat Y-nya sama dengan 2. Ya, kita dapat. Nah, karena kita dapat Y-nya sama dengan 2, kalau kita substitusi ke persamaan 2, maka Z bisa kita hitung ya. Kita substitusi ini ke sini. Maka kita dapat 1 sama dengan Y-nya 2 plus Z. Ya, dari sini kita dapat Z-nya sama dengan min 1. Ya. Jadi sekarang kita sudah dapat
X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya min 1. Dengan demikian kita bisa mendapatkan persamaannya sekarang ya, rumusnya. Jadi rumus gaya tegangan tadi adalah ya, rumus gaya tegangan. Ya. Kalau kita salin lagi tadi gaya tegangannya tadi dirumuskan seperti ini. Rumus gaya tegangan tadi ya. Nah, kita sudah dapatkan tadi pertama itu adalah ini ya. Rumus gaya tegangannya. Kalau kita lihat ini, K M pangkat X V pangkat Y R pangkat Z. Oke, saya tulis dulu ya. Jadi F sama dengan K kali M pangkat X V pangkat Y R pangkat Z. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan sama dengan K kali M pangkat X-nya adalah 1, pangkat 1. V pangkat Y, Y-nya adalah 2. Dan R pangkat Z, Z-nya adalah min 1. Ya. Maka ya seperti biasa, kalau pangkatnya negatif kita positifkan karena dia di pembilang, maka dia akan ada di penyebut. Sehingga rumus dari gaya tegang itu adalah K M pangkat 1 itu M kali V kuadrat ya, jadi M pangkat 1 V kuadrat ini ke penyebut per R. Inilah rumus dari gaya tegang tersebut. Nanti ketika Anda belajar di gerak melingkar, Anda tahu bahwa ini adalah gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal yang dirumuskan oleh M V kuadrat per R. Jadi jelas ini benar. Nah, inilah caranya menurunkan rumus dari suatu besaran yang diketahui hubungannya dengan besaran-besaran yang bisa diukur dan ada di dalam soal itu. Sekian dari pertemuan pertama, dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kedua dengan contoh dari soal OSK 2016 nomor 1. Terima kasih.